Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa yang terjadi jika salah langkah di bulan Suro? Bulan Suro bukan sekadar penanggalan Jawa. Di baliknya tersimpan berbagai pantangan, pesan leluhur, dan aura spiritual yang dipercaya sangat kuat oleh masyarakat Jawa. Namun, apakah benar ada bahaya jika kita melanggar adat di bulan ini? Apa sebenarnya makna di balik larangan-larangan seperti tidak mengadakan pesta pernikahan, tidak bepergian jauh, atau tidak melakukan kegiatan besar? Video ini akan mengungkap pesan-pesan rahasia dari para leluhur Jawa tentang bulan Suro, agar kita tidak salah melangkah dan bisa memahami kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Makna mistis dan spiritual bulan Suro. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa, bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Namun bagi masyarakat Jawa, bulan Suro bukan sekadar awal tahun, bulan ini adalah waktu keramat, waktu di mana dunia gaib dan dunia nyata diyakini saling berdekatan. Energi spiritual meningkat, dan banyak orang melakukan tapa brata, ritual tolak bala, dan ziarah ke makam leluhur. Pesan leluhur, Suro bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk introspeksi dan pembersihan batin. Itulah sebabnya banyak orang tua Jawa melarang acara pesta besar, pernikahan, atau kegiatan ramai lainnya di bulan ini. Karena mereka percaya, jika kita lalai dan justru bertindak sembarangan, akan mengundang kesialan atau gangguan gaib. Larangan dan pantangan di bulan Suro. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro bukan hanya dianggap suci dan penuh kekuatan spiritual, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai larangan dan pantangan yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini bukan tanpa alasan. Leluhur Jawa percaya bahwa di bulan Suro, kekuatan alam dan makhluk tak kasat mata sedang dalam kondisi aktif, sehingga manusia harus berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Melanggar larangan yang telah menjadi bagian dari tatanan budaya ini diyakini bisa mendatangkan kesialan atau gangguan yang bersifat gaib. Itulah sebabnya, masyarakat Jawa sangat menjaga perilaku mereka selama bulan ini agar tidak mengganggu keharmonisan antara dunia nyata dan dunia gaib. Salah satu pantangan paling terkenal adalah larangan menikah di bulan Suro. Menurut kepercayaan, pernikahan yang dilakukan di bulan ini rentan menghadapi berbagai cobaan dalam rumah tangga, mulai dari perselisihan, kesulitan ekonomi, hingga perpisahan. Ini bukan karena bulan Suro membawa sial, tetapi karena bulan ini dianggap bukan waktu yang cocok untuk memulai sesuatu yang bersifat duniawi dan meriah. Fokus bulan ini lebih kepada penyucian diri, bukan perayaan. Oleh karena itu, banyak keluarga Jawa memilih untuk menghindari menikahkan anaknya di bulan ini, meskipun harus menunda beberapa waktu. Larangan lain yang juga sangat dijaga adalah tidak mengadakan hajatan besar, seperti pesta ulang tahun, khitanan, atau pindahan rumah. Aktivitas yang mengundang keramaian dan kegembiraan dianggap tidak sejalan dengan suasana batin bulan Suro yang khusyuk dan penuh keheningan. Selain itu, kegiatan besar yang dilakukan tanpa perhitungan spiritual bisa dianggap menantang kekuatan tak terlihat, sehingga rawan terkena bala atau gangguan yang tidak diinginkan. Bahkan beberapa orang percaya, jika tetap nekat melakukannya, bisa mengalami gangguan fisik, musibah, atau penurunan rezeki secara tiba-tiba. Leluhur Jawa juga mewanti-wanti untuk tidak bepergian jauh tanpa persiapan batin di bulan Suro. Perjalanan jauh yang dilakukan tanpa perlindungan spiritual, doa, atau laku batin tertentu dianggap sangat berisiko. Konon, banyak kejadian aneh, kesialan, atau kecelakaan yang terjadi pada orang-orang yang bepergian tanpa permisi secara batin kepada leluhur atau tidak mengikuti adat. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Jawa tradisional, sebelum melakukan perjalanan penting di bulan ini, mereka biasanya akan melakukan tirakat, puasa, atau meminta restu dari orang tua dan tokoh spiritual setempat. Meski banyak pantangan, semua itu bukan bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat hidup menjadi terbatas. Justru, larangan-larangan ini merupakan bentuk kearifan lokal agar manusia lebih sadar diri, rendah hati, dan tidak sembrono dalam bertindak. Bulan Suro mengajarkan kehati-hatian, ketenangan, dan penghormatan terhadap tatanan yang lebih besar dari sekadar dunia fisik. Dengan mematuhi pantangan ini, masyarakat Jawa tidak hanya menjaga keselamatan dirinya, tetapi juga menjalin hubungan harmonis dengan leluhur, alam, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi dan ritual penolak bala di bulan Suro. Bulan Suro bagi masyarakat Jawa bukan hanya soal pantangan, tapi juga saat terbaik untuk melakukan berbagai ritual spiritual yang bertujuan menolak bala dan membersihkan diri secara lahir batin.
Dalam budaya Jawa, setiap peristiwa besar dalam hidup, baik yang bersifat baik maupun buruk, selalu diiringi oleh keseimbangan energi alam. Maka dari itu, tradisi-tradisi khas di bulan Suro hadir sebagai cara untuk meredam energi negatif dan memperkuat perlindungan spiritual dari gangguan yang tidak kasat mata. Tradisi ini diwariskan oleh leluhur agar manusia bisa hidup selaras dengan alam dan dunia gaib. Salah satu ritual paling umum di bulan Suro adalah tirakat atau tapa brata. Praktik ini dilakukan dengan berpuasa, menyepi, atau mengurangi aktivitas duniawi untuk memperkuat koneksi batin dengan Tuhan. Ada yang memilih untuk berdiam diri di tempat sunyi, tidak bicara selama beberapa waktu, atau menghindari makanan dan hiburan. Tujuan utamanya adalah menyucikan batin dari hawa nafsu, membersihkan energi negatif, serta membuka hati terhadap petunjuk ilahi. Tirakat dianggap sebagai bentuk latihan spiritual agar seseorang lebih kuat menghadapi cobaan hidup sepanjang tahun. Selain itu, banyak masyarakat Jawa yang menggelar kenduri atau selamatan khusus pada malam 1 Suro. Acara ini biasanya dilakukan bersama keluarga atau komunitas, dengan membaca doa, tahlil, dan berbagi makanan kepada tetangga atau fakir miskin. Selamatan ini bukan hanya sebagai simbol rasa syukur dan permohonan perlindungan, tetapi juga sebagai pengikat silaturahmi. Dengan berkumpul dan berdoa bersama, tercipta energi kebersamaan yang diyakini mampu menangkal energi negatif dan memperkuat keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Di wilayah-wilayah keraton seperti Yogyakarta dan Surakarta, terdapat tradisi kirap pusaka, yaitu arak-arakan benda-benda pusaka keraton pada malam 1 Suro. Pusaka-pusaka seperti keris, tombak, atau bendera sakral diarak dengan penuh penghormatan oleh abdi dalam. Ritual ini tidak hanya sekadar pertunjukan budaya, melainkan bentuk nyata penghormatan kepada leluhur dan simbol penjagaan terhadap warisan spiritual. Masyarakat percaya, selama kirap berlangsung, suasana sakral begitu kental, dan siapapun yang menyaksikannya dengan niat tulus akan mendapatkan berkah dan perlindungan. Ritual lainnya yang juga populer adalah ziarah ke makam leluhur. Banyak orang Jawa yang sengaja mengunjungi makam orang tua, kakek nenek, atau tokoh keramat untuk mendoakan mereka sekaligus memohon restu dan perlindungan. Dalam budaya Jawa, mendoakan leluhur bukan hanya bentuk bakti, tetapi juga salah satu cara menjaga hubungan spiritual antara generasi masa kini dan masa lalu. Dengan melakukan ritual-ritual ini di bulan Suro, masyarakat tidak hanya membersihkan batin mereka, tetapi juga memperkuat akar budaya dan spiritualitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri orang Jawa. Jangan salah, langkah di bulan Suro. Bulan Suro bukan sekadar bagian dari sistem kalender Jawa, tetapi merupakan momentum penting untuk merenung, menyucikan diri, dan mempererat hubungan spiritual antara manusia, leluhur, dan Sang Pencipta. Pesan-pesan yang diwariskan oleh leluhur Jawa bukanlah bentuk ketakutan atau mitos kosong, melainkan wujud kearifan lokal yang mengajarkan keseimbangan hidup. Pantangan dan larangan yang ada sebetulnya mengajak manusia untuk hidup lebih hati-hati, menahan diri dari kesenangan duniawi, serta membuka ruang untuk introspeksi dan laku spiritual. Bulan ini memberi kesempatan bagi siapa saja untuk kembali kepada jati diri yang sejati, membersihkan pikiran dari keserakahan, dan memperkuat nilai-nilai luhur kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak salah langkah di bulan Suro. Memahami dan menghargai pesan-pesan leluhur bukan berarti kita mundur ke masa lalu, tetapi justru menjadi jalan untuk hidup lebih bijaksana di masa kini. Jika video ini membuat Anda merenung dan belajar sesuatu yang baru tentang warisan budaya kita, jangan ragu untuk membagikannya. Tonton ulang, pelajari lebih dalam, dan mari bersama-sama melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang begitu kaya. Karena siapa tahu, dengan menghormati Suro, kita sedang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tenteram, berkah, dan selaras dengan alam semesta. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.